Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 6. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Amati gambar berikut. Buatlah pertanyaan sesuai gambar. Mintalah temanmu menjawabnya. Nah, pertanyaannya misalkan saja, apakah Beni menjaga kerukunan antar keluarga? Teman bisa menjawab, ya. Contohnya Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai sila ketiga Pancasila. Bacalah percakapan berikut. Perhatikan percakapan Beni dan sepupunya. Sepupu Beni berkata, "Beni, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya?" Beni menjawab, "Kebetulan sekali. Aku baru mempelajarinya. Selain itu, ada contoh lainnya. Seperti 1. Mengutamakan kepentingan keluarga. 2. Tidak memaksakan kehendak. 3. Saling menyayangi, saling menolong. Saling menghormati dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. 4. Menjaga dan memelihara harta benda keluarga." Perhatikan gambar berikut. Contoh perilaku di rumah yang sesuai sila ketiga Pancasila. Pilihlah dengan memberi centang. Nah, gambar yang pertama ini, Beni sedang marah-marah kepada sepupunya. Tidak boleh ya, jadi kita silang. Kemudian yang kedua, Beni sedang membantu membawa buku. Nah, ini perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi kita centang. Kemudian yang ketiga, Beni sedang menyiram tanaman bersama dengan sepupunya. Tentu saja kita centang. Kemudian gambar yang keempat, terlihat Beni dan keluarga sedang makan bersama. Ini juga menunjukkan sikap rukun ya antar anggota keluarga. Jadi kita centang. Kemudian gambar yang kelima, Beni dan kakaknya sedang belajar bersama. Ini juga merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi kita centang. Kemudian yang keenam, ini Ibu Beni memberikan boneka kepada sepupu Beni. Ini adalah sikap saling menyayangi. Jadi kita centang juga ya. Amati gambar di samping. Beni sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya Beni rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Tiba-tiba Beni membuka jendela.
Ternyata hari ini turun hujan. Benny menunggu hujan reda. Kemudian Benny nyanyi lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Ayo tirukan bersama. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Sepupu Benny membaca puisi. Puisi tentang hujan. Dengarkan dengan seksama. Hujan. Hujan, hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman, semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Baca kata-kata berikut, diskusikan dengan temanmu. Apa maknanya? Nah, kata yang pertama adalah basah. Maknanya mengandung air ataupun benda-benda yang sifatnya cair. Kata yang kedua adalah lebat. Maknanya mengenai pohon berbuah sangat banyak. Mengenai rambut atau daun atau hutan dan lain-lain, tebal dan juga rapat sekali. Mengenai hujan atau embun dan lain-lain, deras dan banyak sekali. Kemudian kata yang ketiga adalah berhenti. Maknanya tidak bergerak, tidak bekerja, mandek, tidak diteruskan lagi, selesai, tamat, berakhir. Kemudian kata yang keempat adalah kepalang. Maknanya kurang, tidak cukup, tanggung, sudah terlanjur. Kondisi tanggung. Kemudian yang kelima tergenang. Maknanya bergenang, yakni air yang kondisinya tidak dalam keadaan mengalir, tertutupi, atau terendam air berupa genangan. Nah, sekarang coba ujilah pemahamanmu. Kerjakan latihan berikut. Deras dan banyak. Apa coba? Iya, lebat. Tanggung, tidak cukup, kurang. Betul, kepalang. Kemudian yang ketiga, terhenti mengalir. Iya, tentu saja tergenang. Kemudian yang keempat adalah mengandung air. Basah. Dan yang terakhir tidak bergerak. Tentu saja
berhenti. Perhatikan temanmu membaca puisi, berikan tanggapanmu. Perhatikan lafal, intonasi, dan ekspresinya. Buatlah sebuah puisi yang berkaitan dengan alam. Perhatikan pilihan katanya. Nah, ini adalah contoh puisi ya, kalian bisa membuatnya sendiri. Pantai. Kala memandang alam nan elok ini, kuraih makna tercipta, menghampiri ketakjuban dunia. Tak kuasa diri ini melepaskannya. Kulihat hamparan pasir di pantai terbentang luas berkilauan, menjadi sebuah anugerah Tuhan. Kuinginkan itu untuk menjadi sebuah keabadian. Kamu telah belajar tentang puisi. Sekarang perhatikan benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris? Adakah meteran? Adakah jangka sorong? Adakah mikrometer skrup? Coba perhatikan percakapan berikut. Sepupu Beni berkata, "Lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya." Beni menjawab, "Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer skrup." Perhatikan gambar berikut, sebutkan alat untuk mengukurnya. Nah, yang pertama adalah bingkai foto. Kita bisa menggunakan penggaris. Kemudian yang kedua, kita menggunakan meteran ya. Yang ketiga, meteran juga. Yang keempat, kita bisa menggunakan meteran. Kemudian yang kelima, kita pakai meteran juga ya. Yang keenam, meteran juga. Nah, yang ketujuh ini kita bisa menggunakan penggaris. Sedangkan yang kedelapan, untuk mengukur pagar, kita bisa menggunakan meteran. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.